Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah novel ongoing, jadi waktu dan jumlah bab yang diupload menyesuaikan dengan update dari penulis novelnya. Selamat menikmati. Perintah Kaisar Naga bab 5053, 5054. Tepat saat Dev menarik Mo Qingyun ke dasar panggung batu, rune di peti mati itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Semua orang tidak punya waktu untuk bereaksi dan semuanya terlempar oleh kekuatan ini. Untungnya, Dev memiliki pandangan ke depan dan membawa Mo Qingyun ke dasar panggung batu, sehingga kekuatan ini tidak membahayakan mereka berdua. Namun yang lainnya berada dalam kondisi menyedihkan. Semua orang pucat dan ada darah di sudut mulut mereka. Terutama Penatua Tong, wajahnya terlihat sangat jelek dan dadanya cekung. Ketika Tianqi melihat Tetua Tong seperti ini, ekspresi arogannya hilang, digantikan oleh ekspresi serius. Dia merasa mungkin tidak mudah untuk mendapatkan harta karun dari reruntuhan itu. Terlebih lagi, pada saat ini, seluruh kehampaan di sekitarnya diselimuti suasana penindasan dan ketakutan. Dev menatap ke arah panggung batu. Ketiga peti mati itu masih diletakkan di sana dengan benar, tidak ada tanda-tanda akan dibuka. Tapi dari manakah kekuatan mengerikan itu datang tadi? Dev menarik Mo Qingyun dan terus mundur, karena dia juga menyadari bahwa ketiga peti mati ini terlalu aneh dan memberi orang perasaan yang sangat menakutkan. Kreet, kreet, tiba-tiba terdengar suara yang menusuk, dan peti mati di tengah mulai terbuka perlahan dengan sendirinya. Melihat pemandangan ini semua orang menjadi gugup, waspada dan siap beraksi. Dev menarik Mo Qingyun di belakangnya, memegang pedang pembunuh naga, dan menatap peti mati yang terbuka. Tianqi sangat marah saat melihat Mo Qingyun mengikuti Dev lagi dan bersikap sangat dekat dengannya. Tetapi saat ini, dia tidak bisa pergi ke Dev untuk menangani masalah tersebut. Lagi pula, ketika mereka menghadapi bahaya, mereka harus bekerja sama. Dev menoleh dan melirik ke arah gerbang batu, lalu berbisik, jika terjadi sesuatu, segera lari, jangan bertarung sampai akhir. Ya, Mo Qingyun mengangguk. Dia selalu mendengarkan Dev. Selama Dev berlari, dia pasti akan berlari bersamanya. Boom, tutup peti mati di tengahnya terbuka perlahan, dan aura kuno dan luas langsung memenuhi seluruh reruntuhan. Segera setelah itu, sosok ilusi muncul dari peti mati dan melayang di udara. Dia adalah seorang lelaki tua berambut putih yang mengenakan jubah sederhana, matanya sedalam langit berbintang, seolah-olah dia bisa melihat menembus segalanya. Akhirnya, seseorang ada di sini. Orang tua itu berbicara perlahan, suaranya terdengar berubah-ubah dan agung. Semua orang membuka mata lebar-lebar dan menatap lelaki tua itu, mata mereka penuh dengan keserakahan. Senior, saya Tianqi dari Paviliun Tianyuan, dan saya merasa terhormat bertemu dengan Anda. Tianqi segera melangkah maju dan memberi hormat. Saya Bai Suang dari Istana Sura, senang bertemu dengan Anda, Senior. Wanita berjubah putih itu juga berbicara dengan cepat. Paviliun Tianyuan, Istana Sura. Orang tua itu menggeleng, saya tidak tahu, saya belum pernah mendengarnya. Aku ingin tahu kamu dari sekte mana, Senior. Dev maju 2 langkah dan bertanya. Sekte Gantian, kata lelaki tua itu perlahan. Sekte Gantian, semua orang tercengang. Sekte apakah ini? Nama yang keren. Namun tidak seorang pun pernah mendengar tentang sekte ini, tidak seorang pun pernah menyebutkannya. Melihat hal ini, lelaki tua itu tersenyum dan berkata, sekte kami didirikan puluhan ribu tahun yang lalu. Pasti sudah puluhan ribu tahun sejak keruntuhannya. Kalian anak-anak kecil tentu belum pernah mendengarnya. Namun, surga pertama, kedua, dan ketiga semuanya dibuka oleh sekte gantian saya, kata orang tua itu. Apa? Semua orang terkejut. Senior, apakah sekte gantianmu bermaksud menentang Tuhan? Dev bertanya. Ya, itu bertentangan dengan kehendak dewa. Awalnya, hanya ada 33 tingkat surga. Sekte gantianku telah membuka surga ketiga secara paksa. Jika bukan karena kami, para kultivator di bawah level transformasi abadi tidak akan memiliki kesempatan untuk mencapai surga jika mereka tidak naik. Akulah yang menciptakan 3 surga dan menetapkan aturannya. Mereka yang memiliki bakat luar biasa dan lulus ujian dapat dituntun ke surga. Orang tua itu berkata perlahan. Mendengar perkataan orang tua itu, semua orang terkejut, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Tak seorang pun di antara mereka yang menduga bahwa surga ketiga benar-benar dibuka oleh lelaki tua di hadapan mereka. Dahulu kala, di surga hanya ada 33 langit. Fakta bahwa orang tua ini mampu membuka dunia di surga menunjukkan kekuatannya. Tak heran jika disebut sekte gantian.
Itu benar-benar melawan dewa. Lagi pula, tidak seorang pun orang di hadapan mereka yang tahu apa yang telah terjadi puluhan ribu tahun yang lalu. Mereka juga tidak tahu apakah yang dikatakan orang tua itu benar atau salah. Senior, apakah yang dikatakan orang tua ini benar? Dev hanya bisa bertanya kepada Raja Iblis Awan Merah di lautan kesadarannya. Lagi pula, orang ini berada di surga ke-9 dan telah hidup bertahun-tahun, jadi dia tahu lebih banyak. Namun siapa sangka, tepat saat Dev bertanya di lautan kesadarannya, lelaki tua misterius itu tersenyum tipis dan berkata, kau tidak perlu bertanya pada jiwa di lautan kesadaranmu. Dia juga tidak tahu, karena dia tidak setua itu. Dev tercengang. Dia tidak menyangka bahwa saat dia berbicara dengan Raja Iblis Awan Merah di lautan kesadarannya, lelaki tua misterius di depannya juga mengetahuinya. Ini sungguh menakjubkan dan mengagumkan. Puluhan ribu tahun sebenarnya terlalu lama. Sekte gantian Anda mampu menciptakan dunia di surga, jadi mengapa akhirnya dunia itu hancur? Mo Qingyun bertanya pada lelaki tua misterius itu. Sekte gantian sudah menjadi peninggalan, itu membuktikan bahwa sekte tersebut sudah lama hancur. Hanya sekte yang hancur yang akan menjadi peninggalan. Dev terkejut saat mendengarnya, dan buru-buru menarik Mo Qingyun, lalu berkata kepada lelaki tua itu, senior, gadis itu tidak tahu apa-apa, jangan ganggu dia. Dev bahkan tidak dapat membayangkan betapa hebatnya orang ini yang mampu menciptakan dunia di surga dan bertahan selama puluhan ribu tahun. Sekalipun lelaki tua misterius ini sekarang hanya berupa roh, ia masih memiliki kekuatan tersisa dan bukanlah sesuatu yang dapat dihadapi oleh orang-orang seperti mereka. Hahaha, aku sudah mati bertahun-tahun, aku sudah membiarkannya begitu saja sejak lama. Orang tua misterius itu tertawa, selalu ada orang yang lebih baik darimu, bahkan jika sekte gantian kita dapat membuka surga ketiga di surga, lalu kenapa? Bahkan seluruh surga ini dibuka oleh dewa tertinggi, lalu apa itu sekte gantianku? Hukum alam adalah reinkarnasi, dan semua hal akan layu. Tidak ada yang benar-benar dapat hidup selamanya. Hanya hukum alam yang dapat memungkinkan seluruh alam semesta berkembang dengan lancar. Kehancuran sekte gantianku sudah ditakdirkan oleh surga. Bagaimana aku bisa mengendalikan keinginan surga? Setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua misterius itu, wajah semua orang menjadi sangat jelek. Terutama Tianqi yang selalu menganggap dirinya jenius, sangat sombong dan memandang rendah semua orang. Tetapi setelah mendengarkan apa yang dikatakan lelaki tua misterius itu, timbul perasaan frustrasi yang mendalam. Mereka sekarang berusaha mati-matian untuk menerobos 3 surga dan menjadi makhluk abadi yang dihormati. Tanpa mereka sadari bahwa seluruh surga telah dibuka oleh dewa tertinggi, dan kini mereka tengah berjuang demi hidup mereka, namun mereka takut bahwa mereka bukanlah setitik debu pun di surga. Senior, kami tidak bermaksud menyinggung Anda. Kami di sini hanya untuk menjelajahi reruntuhan dan mencari peluang. Sekarang setelah aku bertemu denganmu, senior, ini adalah kehormatan besar bagi kami. Aku ingin tahu apakah kamu dapat mengajariku dan membantuku meningkatkan kekuatanku. Tianqi menyingkirkan pandangan sombongnya dan bertanya kepada lelaki tua misterius itu dengan sopan, layaknya seorang murid yang tekun belajar. Hahaha, tentu saja. Sudah takdir, ada seseorang datang. Aku sangat senang seseorang dapat mewarisi tahta sekte gantianku. Orang tua misterius itu tertawa keras. Tolong ajari aku, senior. Tianqi berlutut di depan lelaki tua misterius itu. Orang tua misterius itu melambaikan tangannya dengan lembut, lalu seberkas cahaya melintas. Tianqi dan lelaki tua misterius itu keduanya menghilang. Hanya Dev dan teman-temannya yang hadir di tempat kejadian, kedua lelaki itu tampaknya menghilang begitu saja. Mohon bimbingannya Tuan, mohon bimbingannya Tuan. Melihat kejadian ini, tetua Tong dari Paviliun Tianyuan menjadi pucat karena ketakutan dan berteriak keras, namun tidak ada gemas sama sekali. Bersambung.